Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema anak itu urusan berdua loh. Nah, sebelum kita lanjut nih Ustadz Maulana ya, Ustadz Syam juga Ustazah Bunda Tuti, kita mau lihat dulu nih, ada sebuah video yang bagus tentang curhatan istri mengenai suami yang selalu membantu mengurus anaknya. Masya Allah. Susah sweet. Tahu sendiri ya. Ternyata tim Islami Tinda ngambil videonya dari saya. Iya, judulnya. Tapi kalau ngomong-ngomong seperti yang di tayangan tadi, Ustaz, aku jadi rindu. Rindu apa? Rindu banget. Aduh, masak-masak di mana saya ngurus anak. Oh ya Allah. Ngurus anak, bantuin istri. Iyalah. Gitu ya kan. Masya Allah luar biasa. Ustadz Maulana tuh kalau misalnya datang ke Makassar dulu, saya ingat banget. Istrinya suruh istirahat. Kamu libur ya? Biar aku yang ngurus semua anak-anak. Iya. Kamu istirahat. Wih. Luar biasa. Kita tuh ngambil contoh kemana sih kan orang Ada yang nangis. Ikut Iya. menangis nih. Oke, tapi gini, buat para istri juga jangan terlalu galak sama suaminya. Gila suaminya ngurus anak, tiba-tiba anaknya kepleset kan, jatuh atau mungkin ketiduran suaminya, anaknya tiba-tiba makan salah makan. Abis Karena kamu ada. gimana sih, Saya Pak? ingat ada orang bunda, ada orang lagi buatin susu anaknya, Iya. lalu kasih masuk di sini disimpan. Oh itu saya itu. Terus itu gimana Ustadz Syam? Buat para istri nih, biar suami pengen ngebantu juga, jangan terlalu cerewet juga sama suaminya. Mau izin penjelasannya, Ustadz? Baik. Dicerewetin nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ada juga orang itu saat dikasih susu anaknya menangis katanya. Udah dikasih susu tetap menangis. Kenapa? Lupa tutupnya dibuka Oh masuk. iya, aduh. Produser Ustadz Syam kita itu. Anaknya dikasih dot. Bukan. Mas Arif, Oh iya, Islami Tinda. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi SAW memang selalu mengingatkan kita untuk istausu bin nisa. Istausu bin nisa, istausu bin nisa. Ada dua cara bacanya. Untuk berbuat baik terhadap wanita-wanita kita dan bersabar atas bengkoknya tulangnya. Kalau kita membiarkannya dia akan semakin bengkok. Kalau kita terlalu keras kepadanya maka dia akan patah. Artinya senantiasa bersabar dalam keadaan menjadi seorang suami. Apatah lagi dalam keadaan merawat bersama anak atau buah hati. Dalam keadaan mendidik bersama buah hati, dalam keadaan mengurus bersama buah hati. Kalau dicerewetin mah itu udah biasa banget. Kenapa? Karena ternyata dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Allahumma arhamna bil Quran, sadaqallahul adzim. Menurut para mufassir bahwasanya ada ke ayat di sini kalimat fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Kalau kamu membenci sesuatu kepada istrimu, pasanganmu, fa asa an takrahu syai'a, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya. Artinya kata mufassir, kalau cuma cerewet, kalau cuma bawel, kalau nggak sampai nusyuz, mestinya seorang suami bersabar atasnya. Kecuali kalau sudah sampai nusyuz, misalnya membangkang perintah suami atas perintah Allah, membangkang perintah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah termasuk nusyuz. Itu tidak termaafkan kalau misalnya seperti itu terus. Tapi kalau cuma kesalahan-kesalahan yang lain, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, as-sabru ala lisanin nisa, sabar atas lisannya seorang wanita, itu adalah yumtahanul aulia, itu adalah ciri-ciri seorang wali
Allah. Jadi orang-orang yang sabar atas lisannya daripada cerewetnya wanita, itu adalah bagian daripada ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang imam, dia mengatakan, dia curhat dalam kitabnya, mengatakan kesempurnaan yang Allah berikan kepada saya. Jadi bentuk syukurnya seperti ini, dia mengungkapkan kesempurnaan yang Allah berikan kepada saya, karunia ilmu, karunia rezeki, karunia jabatan, itu semua Allah berikan kepada saya. Di samping itu Allah mengirimkan kepada saya seorang istri yang cerewet, namun aku anggap itu sebagai daripada penghapus dosa-dosaku, karena bisa jadi kalau aku ganti dia dengan wanita yang lain, bisa jadi ujiannya lebih berat daripada itu. Maka seorang imam pun curhat seperti itu dalam kitabnya. Wallahu taala alam. Tapi ini ada juga kebalikannya. Maksudnya? Justru ada suami pulang, justru menyalahkan istri. Suami siapa yang begitu tuh? Yang mana? Namanya Pak Mas Padli. Sama saya lah. Pulang, biar marah-marahin istrinya, Enggak lah. anaknya luka, disalahin istrinya, anaknya dipanggil sama sekolah. Yang disalahin adalah istrinya. Nggak bisa begitu dong. Buat para suami, ini kita tanya sama Bunda aja deh. Boleh, Ya Ustaz Maulana ya. Iya. Izin Bunda nih, apa yang Iya. harus dilakukan oleh seorang istri apabila dapat suami yang mungkin selalu protes. Protes kepada istrinya, ngurusin anak kayaknya nggak becus nih apa segala Masya macam. Allah. Padahal udah capek istrinya. Iya, iya, Bagaimana iya. untuk penjelasan Siap, Bunda? Pak Fadli, Izin. bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol. Izin Ustaz Maulana, izin Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dipersatukan dalam ikatan suami istri, pastinya dengan dua karakter yang berbeda. Wanita itu tadi sudah Ustaz Sam katakan, diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Maka ketika seorang istri sudah menjalankan tugas sebagai istri di rumahnya, ayah, bunda, kita ini sebagai istri ya, kerja itu nggak pernah ada habisnya. Dari bangun tidur, menyiapkan sarapan pagi, menyiapkan keperluan suami, keperluan anak, yang punya anaknya satu, mengurus untuk anaknya satu, yang pulang sekolah, yang mau sekolah. Kalau punya anaknya 2, 3, 4, 5, itu seorang ibu pasti bekerja itu dari semalam. Suami mau berangkat kerja, sarapannya apa? Satu menu. Anak yang pertama apa? Anak yang ketiga apa? Anak yang keempat apa? Yang di SMA, mama, saya maunya sarapan dengan nasi telur. Mama, saya maunya dengan ini, dengan itu. Bayangkan dari jam 4, dari jam 5, dari pagi. Bahkan kalaupun di keluarga, suami sudah berangkat kerja, anak sudah berangkat sekolah. Kita sebagai ibu nih, terkadang lupa akan diri kita. Sarapan kadang-kadang terlupakan karena kita fokus. Ayah berangkat kerja, bagus, memang kewajibannya mencari nafkah. Dan ibu di rumah ketika mendidik anak itu, ketika ayah di luar, di pekerjaan, kita tidak pernah tahu bagaimana kita melihat anak itu, karakternya, perbuatannya, perlakuannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika kita sudah berusaha maksimal dan istri menegur, suami terlalu menyalahkan. Mama ini salah, itu salah. Ada sedikit disalahkan. Sedikit kekurangan menurut versinya suami disalahkan. Inilah pola asuh seorang ibu dan seorang ibu dan ayah itu harus disatukan. Ketika kita ditegur, disalahkan terus oleh suami, pastinya seorang istri itu akan terluka. Tapi bagaimana nih agar tidak terus-menerus istri itu disalahkan? Pertama, lihat karakter suami. Karakter suami itu seperti apa sih? Senangnya dalam hal apa sih? Yang kedua, ketika suami selalu menyalahkan kepada kita, jangan panik. Bunda jangan panik, tenang saja. Karena yang tahu karakter suami itu adalah istri. Betul apa tidak? Betul. Yang tahu karakter istri adalah suami. Betul. Jadi bisa dibicarakan. Hadapi dengan tenang, senyum saja kalau sering disalah-salahkan sama suami. Terpenting kita sudah membicarakan, Papa, Ayah, Bapak, ini anak kita ada masalah seperti ini. Yuk kita diskusi, yuk kita musyawarahkan. Satukan persepsi dalam mendidik anak. Jangan saling menyalahkan, jangan saling melemparkan tanggung jawab. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh ibu di rumah, oleh seorang istri, itu suami juga bahkan tidak sanggup untuk melaksanakannya, melakukannya. Udah capek, disalahin. Mohon izin, ayah. Kalau menepati istri seperti itu,
cara menegur istri. Jangan menyalahkan, tetapi istri dirangkul. Karena kan istri sebagai pendamping. Betul. Bukan tanggung jawab sepenuhnya. Bunda kalau Udah sudah gitu, capek. Bunda kalau sudah gituin, gimana solusinya bagi sosok wanita kalau sudah dimarah-marahin, disalahkan oleh suami? Sabar aja kata Pertama, Bunda. kita memang istighfar. Istighfar. Yang kedua, jangan terlalu dimasukin ke hati. Iya. Karena kita kan rumah tangga bukannya sebentar. Ih, Kenapa ngambek. gitu? Kok ngambek sih? Sudah, Kan tanya biasa. saja. Oh, iya, iya, Kan gitu. biasanya perempuan. Sabar. Iya. Harus sabar. Udah, iya sabar dulu, sabar. Udah. Iya, karena kita mau coba jawab Kan pertanyaan dulu. biasanya begitu. Iya. Kalau Kita- perempuan Kalau Bunda udah sabar aja. capek, Kita udah sabar dulu. lelah, terus datang suami menyalahkan, Iya. kelakuan wanita kan begitu. Iya. Coba kita sekarang sabar dulu sebentar ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, karena sekarang kita coba dulu membacakan pertanyaan dulu di curhatan jamaah yang Oh, ada di iya. rumah. Oh, iya. Sekalian ya. Iya, kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya negor suami yang udah diancem-ancem suruh pulang bantu ngurus anak tapi tetap nggak mau pulang juga. Masya Allah. Kerjaannya mancing mulu. Mending dapat ikan. Ini mah nggak dapat apa-apa Ustadz. Terus pulang-pulang 2 hari kemudian. Anak nanyain, anak sakit, nggak mau tahu. Gimana Ustadz? Coba marahin Ustadz. Coba marahin Ustadz. Biar dia denger. Oh, Ustadz malah suruh omelin dan suaminya ini. Cocok nih, Kepada cocok. semua laki-laki dimanapun berada, Omelin Allahu Ustadz. Akbar. hobi boleh hobi, tapi jangan pernah melupakan tanggung jawab. Nah. Karena ingat, tanggung jawab ini akan diminta pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Ketika anak tidak sholat, suami, dalam hal ini bapak tanggung jawab. Ketika anak sakit, suami harus bertanggung jawab. Sebenarnya dua-duanya harus diingetin ini, Iya. baik suami maupun istri. Iya. Kadang-kadang ada suami yang jarang pulang ke rumah atau sibuk dengan hobinya disebabkan satu, dia merasa tidak dibutuhkan di rumah. Atau istrinya bawel. Atau Istrinya bawel di rumah. Kau tahu aja sih. Biasanya bisa jadi istrinya yang bawel. Iya. Jadi suami pulang ke rumah merasa tidak nyaman. Benar. Kenapa dia pergi mancing? Karena di sana tidak ada yang ngomelin. Oh, iya, Damai, Karena nggak damai. ada suara kan. Iya, seandainya ikan ngomel juga dia nggak tahu itu bahasanya, ya kan, nggak aman. Iya. Jadi Terima sebenarnya kasih. itu solusi harus Makasih. kedua-duanya. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Kita Ya. masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Ya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Afwan Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau udah pisah gitu, anak ikut saya sedangkan bapaknya ngelimpahin Ya. semua urusan ke saya. Karena anggapannya kita sudah pisah. Kasih nafkah cuma sekedarnya aja. Begitupun pendidikannya. Saya yang tanggung jawab. Itu gimana hukumnya, Tat? Saya udah coba bicara anak itu tetap urusan kita berdua sebagai orang tua. Tapi dia nggak mau nanggepin. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Nah ini mungkin dari perwakilan wanita Bunda Baik, Tuti. Mohon izin dijawab. subhanallah. Jadi kalau masalah Ya. tanggung jawab suami dan istri itu tadi Bunda bilang kita bekerja sama. Kita itu dalam rumah tangga satu teamwork ya. Kenapa? Karena peran seorang istri, peran seorang suami itu sudah Allah takdirkan menjadi satu dalam ikatan suami dan istri. Lalu bagaimana kalau Allah, punten, mohon maaf, terjadilah hal yang tidak diinginkan, bisa jadi bercerai, punten, Nauzubillah min atau berpisah karena wafat. Nah, bagaimana ini pola asuh tentang anak? Bahkan kita ini bingung. Bagaimana mengasuh anak ini kalau kita panduannya ke dalam Al-Quran, Allah sudah menawarkan konsep di dalam mendidik anak dalam Al-Quran. Nabi juga sudah mencontohkan bagaimana konsep mendidik anak, bagaimana cara kita memperlakukan anak. Tanggung jawab keduanya itu memang harus sama-sama saling menguatkan. Karena anak adalah amanah, anak juga adalah merupakan titipan. Betul kata Ustadz, bukan saja anak tetapi kita juga berdua akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Kalau ada mantan yang menyerahkan semuanya hanya kepada istri. Misalkan nih punten, berpisah, anaknya masih balita. Kemudian istrinya diberikan tanggung jawab sepenuhnya oleh seorang suami. Karena suami sudah cukuplah memberikan nafkah. Tidak bisa begitu. Punten ayah. Jadi kewajiban ayah walaupun punten sudah berpisah, tetap dalam mendidik anak. Walaupun jauh, walaupun ayah sudah berpisah, itu harus berdua. Karena pertanggungjawaban di akhirat bukan hanya diberikan kepada istri,
bukan hanya diberikan kepada ayah, tetapi kepada ayah dan bunda, suami dan istri. Apapun alasannya, apapun keadaannya, kita harus betul-betul mengorbankan diri kita, mengorbankan ego orang tua demi kebahagiaan anak. Betul. Demi anak ini menjadikan anak yang tidak merasakan menjadi korban daripada perpisahan. Maka disinilah kita harus betul-betul mengedepankan rasa kasih sayang kepada anak, membuang ego. Disinilah memanage kita emosi. Emosi kalau sudah dikedepankan, anak yang jadi korban. Emosi kalau kita sudah melihat istri, benci kepada istri, nggak suka kepada istri, udah kamu aja dah, saya mau udah aja. Apalagi kalau memberikan nafkah hanya ala kadarnya saja, hanya sekadarnya saja. Hati-hati, ayah itu berdosa. Nggak bisa kayak gitu. Maka kita apapun yang terjadi, anak harus menjadi prioritas utama. Kenapa? Karena anak ini butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh pendidikan. Anak butuh figur seorang ayah. Apapun yang terjadi, dimanapun ayah berada, tetapi anak akan terus membutuhkan kasih sayang orang tua, perhatian orang tua, yang itu sebagai kewajiban bukan hanya ibu, tetapi juga ayah. Ayah itu akan selalu dinanti. Ayah itu akan selalu dijadikan figur, akan dicontoh, bahkan anak akan mencari kalau ke depannya saya akan mencari sosok seperti ayah saya. Wih, Masya Allah. Itu salah satu tolak ukur keberhasilan orang tua ya. Pada saat ayah berhasil mendidik anak perempuannya apalagi gitu ya. Dia pasti akan mencari sosok suaminya nanti tidak akan seperti jauh dari ayahnya gitu ya. biasanya Masya seperti Allah. Tapi bagaimana nih Bunda? Iya. Kalau seandainya ada, ya mungkin ya, nauzubillah min zalik, ada mungkin sebagian orang yang suaminya itu ngurusin anak-anak, tapi istrinya yang bekerja. Itu bagaimana punten Bunda? Masya Allah, seperti kita tahu ya sekarang ini, gini Iya. Kang Fadli, lamun orang kejadian seperti itu, tekengeng orang ngerasa, aduh kumaha iya kumaha iya. Sebab Jadi Mbak Koy, upami istri ya. si ya. tengah-tengah anak kemak bicara sama Pak Koy ke dona, berarti Sanes gitu, sanes gitu. tahu deh Mohon. sing posisi Jangan pakai Kang Fadli lamun upami ya. Upami bunda. alena mas sapa. Udah. Tekengeng saling nyalah. Nah, Mana oh, tak ya, ya. Yang di rumah saya nggak ngerti. Nanti kita dengerin Islam satu ini aja ya. Tetap bisa itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jangan sini nama Pak Koy. Oh, duit bangke.